Sadaqallahul azim. Bapak dan Ibu hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid As-Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikannya kepada kita dalam kehidupan yang kita jalani saat ini, yang dengan nikmat itu kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah, dan dilanjutkan dengan mendengarkan tausiah di mana ayat-ayat Allah dibacakan dan diterangkan. Dan inilah nikmat yang besar yang diberikan kepada kita yang hadir pada kesempatan hari ini, dan tidak diberikan kepada mereka yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka kadang mampu untuk datang ke masjid, datang duduk di majelis-majelis ilmu, walaupun mereka sudah bangun dari pagi tadi, tapi karena tidak dikehendaki oleh Allah, tidak digerakkan daripada hati langkah kakinya, maka mereka tetap berdiam di rumah, bahkan mengerjakan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Maka patutnya kita bersyukur kepada Allah, karena Allah telah memilih kita untuk bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan apa yang diperintahkannya kepada kita semua. Maka pastinya Allah akan tambahkan daripada nikmat-nikmatnya kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita juga termasuk bagian daripada orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya memberikan tausiah, saya mau bertanya dulu. Kalaulah kita boleh memilih, apakah kita mau menjadi orang miskin atau orang kaya? Itu memang maunya. Kali lagi kurang serempak nih Pak. Kalau boleh kita memilih, enakan mana Pak? Jadi orang kaya atau orang miskin? Manusiawi itu. Pilihan manusiawi. Namun kan masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Ya. Kalau kita memilih jadi orang miskin, kelebihannya Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kita ke surga duluan dibanding dengan orang kaya, karena orang kaya masuk surganya 500 tahun setelah orang surga. Mau jadi orang kaya? 500 tahun nunggu dulu. Setelah orang miskin semuanya masuk surga, baru deh ente yang kaya-kaya masuk surga. Mau nggak? Tadi siapa yang bilang orang kaya mau jadi orang kaya? Ayo. Hah? Kalau orang miskin, hidupnya sengsara terus, susah terus, makannya teratur, sehari puasa 3 hari nggak makan. Tuh. Hah? Tapi masuk surganya duluan. Kalau orang kaya bisa berinfak, bisa umroh bolak-balik, bahkan sebulan 3 kali, coba. Ya. Saking kayanya, bolak-balik aja pergi. Mekah Madinah Indonesia, Mekah Madinah Indonesia. Tapi masuk surganya belakangan. Yang miskin nikmatin dulu bidadarinya, yang kaya masih dihisap sama Allah. Nah, tentunya masing-masing pasti punya kelebihan dan kekurangannya. Yang penting bagaimana ketika kita jadi orang kaya, kita bersyukur kepada Allah karena Allah limpahkan kekayaan. Kalau kita jadi orang miskin pun kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Hidup itu dalam kehidupan ini kuncinya bersyukur dan bersabar. Insya Allah
Allah akan berikan kebaikan-kebaikan kepada kita? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua pertanyaannya, Pak, mau yang mana dipilih? Beramal dengan amalan ahli surga di dunianya tapi masuk neraka, atau beramal dengan amalan ahli neraka di dunia tapi masuk surga? Mana yang dipilih? Nggak ada siaran ulangan ini. Beramal dengan amalan ahli surga ketika di dunianya tapi ujungnya masuk neraka, atau beramal dengan amalannya para ahli neraka di dunia tapi ujungnya masuk surga? Mana yang dipilih? Nomor 1 apa nomor 2? Nomor apa? Pilpres sudah lewat ya. Mana yang dipilih, Pak? Nomor? Jadi sekarang ente beramal ahli neraka dulu dong ya. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya yang disampaikan ya, diungkapkan, dituliskan di dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam An-Nawawi dalam subbab hadis Arba'in An-Nawawi, hadis yang nomor keempat ya. Rasulullah SAW di akhir hadis itu mengatakan, wa inna ahadakum la ya'malu bi amalin ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiku alaihi alkitabu fayamalu bi amalin ahlin nar fayadkhulu biha, wa inna ahadakum la ya'malu bi amalin ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiku alaihi alkitabu fayamalu bi amalin ahlil jannah fayadkhulu biha. Rawahu Bukhari wa Muslim. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya salah seorang di antara kalian yang beramal dengan amalannya para ahli surga, sehingga batas dirinya dengan surga itu melainkan hanya sejengkal. Akan tetapi didahului oleh takdirnya, di ujung kehidupannya ternyata dia beramal dengan amalannya para ahli neraka, maka Allah masukkan dirinya ke dalam neraka. Dan salah seorang di antara kalian yang beramal dengan amalannya para ahli neraka, sehingga batas dirinya dengan neraka itu melainkan hanya sejengkal, dan didahului oleh takdirnya, ternyata dia itu di penghujung hidupnya melakukan amalannya para ahli surga, maka Allah pun masukkan dirinya ke dalam surga. Kok bisa gitu kan? Pertanyaan kita, kok bisa ada orang yang sudah beramal dengan amalan ahli surga, nyata-nyatanya masuk neraka? Ada juga orang yang beramal dengan amalannya para ahli neraka, toh nyata-nyatanya masuk surga. Mau pilih yang mana, Pak? Silakan. Ya, mau pilih yang mana kita? Amalannya ahli surga masuk neraka, amalannya ahli neraka masuk surga. Neraka masuk surga, kebablasan amal neraka terus akhirnya. Ya kan? Ini kenapa? Ini masalah takdir. Ya, jadi jangan kita juga mengira bahwa kehidupan seseorang itu, di dalam hadis ini dijelaskan, kehidupan seseorang itu tidak dinilai di awal atau di tengah, tetapi kehidupan seseorang itu akan dinilai oleh Allah di akhirnya, di ujungnya, walaupun semuanya itu melalui proses ya. Tapi ternyata juga
Ada orang yang kita lihat hidupnya dalam kebaikan, hidupnya dalam keadaan banyak beribadah, beramal soleh, kita lihat secara kasat mata, tapi ujung-ujungnya akhirnya orang itu meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Tapi ada juga mantan preman, ya kan? Ada juga penggiat maksiat, ada juga orang yang jarang ibadah, tapi ternyata ujung-ujungnya dia bertobat kepada Allah dan Allah masukkan dirinya ke dalam surga. Ya, makanya kehidupan kita ini tidak dinilai, harus merasa kemudian bangga dulu. Yang penting saya sudah sholat, yang penting saya sudah beribadah, yang penting saya sudah melaksanakan apa perintah Allah dan Rasulnya. Tapi kita nggak akan melihat bahwa takdir Allah itu akan berlaku kepada siapapun. Belum tentu orang yang beramal baik pun ujung-ujungnya masuk surga. Belum tentu pula orang yang beramal jahat pun ujung-ujungnya masuk neraka. Kenapa? Karena ini tergantung pada apa yang ditakdirkan oleh Allah kepada diri seseorang. Hadis ini, Pak, berkaitan dengan dua orang sahabat. Yang satu bernama Kutsman, yang satu lagi bernama Usairim bin Abdul Asl. Satu kita akan bicarakan Kutsman. Kutsman ini salah seorang sahabat Nabi yang para sahabat yang lainnya melihat tidak ada cacat, celah dosa dan kemaksiatan yang dilihat di diri Kutsman. Kutsman ini seorang sahabat Nabi yang rajin beribadah, yang gemar berinfak, bersedekah. Apalagi kalau dia berjuang melawan musuh-musuh Allah, dengan gagah beraninya dia menerjang satu pun tak ada mereka musuh-musuhnya yang lepas daripada sabetan pedangnya. Siapa yang berhadapan dengan dia pasti dia akan mengalami kematian, karena keberanian Kutsman ini dalam melaksanakan perjuangan. Sehingga akhirnya orang-orang di sekeliling beliau yang melihat sepak terjang Kutsman itu beramal dengan amalannya para ahli surga, hingga akhirnya berkembang dari mulut ke mulut bahwa Kutsman ini adalah calon penghuni surga. Di kalangan sahabat itu sudah ramai dibicarakan bahwa Kutsman ini adalah seorang calon penghuni surga. Sampailah kemudian di telinga Rasulullah SAW, lantas Rasulullah kemudian mengatakan, la wa huwa Kutsmanu finnar. Tidak, Kutsman itu ahli neraka. Sahabat-sahabat kaget, kok bisa gitu kan? Yang selama ini dia melihat Kutsman itu orang yang rajin beribadah, amalannya amalan para ahli surga, tidak ada cacat kelihatan sedikit pun dia pernah melakukan dosa dan kemaksiatan. Yang dilihat secara johirnya, Kutsman ini melakukan perbuatan-perbuatan amalannya para ahli surga. Tapi kenapa kemudian tiba-tiba Rasulullah mengatakan ketika mendengar berita bahwa Kutsman itu adalah calon penghuni surga, Rasulullah langsung mengatakan tidak, dia itu adalah ahli neraka. Akhirnya membuat sahabat pun terkejut, hingga salah seorang di antara mereka pun berkeinginan untuk membuktikan ucapan Rasulullah SAW. Akhirnya dia pun mengikuti Kutsman kemanapun Kutsman berada. Dan dalam suatu hari terjadi peperangan, Kutsman pun ikut berperang. Dia sudah persiapkan dirinya untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Akhirnya peperangan pun dimulai, dia pun ikut berperang, menerjang sana sini, menebas leher kepala musuh-musuh Islam. Dengan gagah beraninya dia maju ke medan pertempuran dengan semangat yang sangat luar biasa. Mujahadahnya ketika dia berjihad di jalan Allah begitu besarnya, sehingga tidak ada satupun musuh yang kemudian terlewatkan ketika berhadapan dengannya, pasti dia akan dibunuh. Saking gagah beraninya Kutsman. Tapi naas bagi dirinya, akhirnya pedang musuh pun menyabet tubuhnya, tombak musuh pun menancap di tubuhnya, bahkan anak panah pun tembus, ya, sehingga akhirnya
Kusman pun menderita luka-luka yang sangat parah. Karena darah banyak bercucuran, ia pun akhirnya jatuh pingsan. Setelah peperangan usai, para sahabat-sahabat kemudian mengumpulkan mereka yang syahid hari itu dan mereka-mereka yang terluka. Termasuk mereka menemukan Kusman dalam keadaan tidak sadarkan diri. Peperangan pun berlalu. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Ternyata luka bekas tusukan pedang, bekas tusukan tombak dan anak panah itu masih ada di diri tubuh Kusman. Bahkan luka-lukanya bukan membaik, semakin memburuk, bahkan tubuhnya ini sebagian membusuk. Akhirnya membuat Kusman ini putus asa. Ya. Kenapa? Dalam Islam itu tidak boleh kita berputus asa. Karena yang berputus asa itu hanyalah orang-orang kafir, Pak. Jadi kalau kita hidup ini selalu berputus asa, maka kita pun digolongkan kepada orang-orang kafir. Allah berfirman, wala tayasu mir rakhila innahu la yayasu mir rakhila ilal qaumil kafirin. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Tidak lain tidak bukan mereka orang yang berputus asa itu adalah hanya orang-orang kafir. Ya, maka hidup seorang muslim itu harus optimis, tidak berkeluh kesah. Ya, apapun kondisi yang dialami dari ujian-ujian Allah dihadapi dengan kesabaran. Termasuk Kusman ini ya salah satunya kurang sabar. Akhirnya apa? Karena penyakitnya bertambah parah, makin busuk. Akhirnya dia ambil tuh pedangnya, Pak. Dia bawa ke satu tempat. Kemudian ujung lancip pedangnya itu diletakkan di dadanya, sementara gagangnya ditempelkan di tanah. Akhirnya dengan sekencang-kencangnya ia merubuhkan badannya hingga akhirnya pedang itu pun menembus sampai ke punggungnya, dan saat itu pun Kusman mati dalam keadaan membunuh dirinya. Dan ia pun dilihat oleh salah seorang sahabat tadi yang selalu mengikutinya. Ketika melihat apa yang dilakukan Kusman seperti itu, maka dalam hatinya benar juga apa yang dikatakan Rasulullah SAW, bahwa Kusman itu adalah ahli neraka. Akhirnya dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, sodakta anta Rasulullah. Ya Rasul, benarlah engkau, sesungguhnya engkau memang adalah Rasulullah SAW. Perkataanmu tidak pernah ada yang meleset, engkau tidak pernah berdusta, engkau tidak pernah berbohong. Dan aku melihat wa ana ara Kusmana qatalahu nafsahu bisayfihi, melihat dengan mata kepalaku sendiri dia telah membunuh dirinya karena dia putus asa dari penyakit yang dideritanya. Siapa yang tahu, Pak? Siapa yang mengira Kusman yang begitu dikenal, bahkan sebutannya calon penghuni surga, ternyata akhir hidupnya dia pun masuk ke dalam neraka karena apa? Berputus asa daripada apa yang dialami ujian Allah, luka-lukanya semakin membusuk, yang akhirnya apa? Dia memutuskan untuk membunuh dirinya. Dan salah satu di antara membunuh diri sendiri itu adalah amalannya para ahli neraka. Ya. Jadi kita juga jangan bangga dulu dengan apa yang sudah kita kerjakan. Yang penting kan saya sudah sholat banyak, udah beribadah, udah sodako. Belum tentu masuk surga. Yang begitu hebatnya salah seorang sahabat saja bisa sampai dia masuk neraka, apalagi kita yang kadang sholat pun jarang-jarang, sodako pun, infak pun masih mikir. Ya, bagaimana mau masuk ke dalam surga? Ya. Kusman orang yang sangat luar biasa, tapi nyatanya toh masuk neraka. Perkataan Rasulullah benar adanya, Rasulullah tidak pernah berbuat bohong. Disuruh Nabi, anta Rasulullah sodakta ya Rasulullah. Sampai ada seperti itu ungkapan. Ya, ungkapannya seperti itu. Makanya bingung saya kalau ada orang beranggapan bapak saya lebih baik daripada Rasulullah. Siapa bapak lu? Iya kan?
Bapak saya itu lebih baik daripada Rasulullah. Subhanallah. Ini kan penistaan agama. Tidak boleh kita mengungkapkan seperti itu. Rasulullah itu sebaik-baik manusia yang ditetapkan oleh Allah di dunia ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, makanya apa yang dikatakan Rasulullah terhadap sesuatu pasti benar adanya. Tidak pernah Rasulullah mengingkari apa yang dikatakan, karena ucapan-ucapan Rasulullah itu dasarnya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh yang pertama tadi, Pak. Orang yang beramal dengan ahli surga tapi akhir ujungnya masuk neraka. Ini yang kedua, contohnya orang yang beramal dengan amalan ahli neraka tapi masuk surga. Terkait dengan salah seorang sahabat yang bernama Usairim bin Abdul Asl. Ya, Usairim bin Abdul Asl, dia seorang Ansor dan dari Bani Asl. Dia ini musuh Rasulullah, Pak. Ketika Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, membawa dakwah Islam, bahkan di kalangan orang-orang Yahudi di sana itu sangat membenci Rasulullah SAW. Bahkan mereka pun terus memerangi Rasulullah SAW akibat kasakusuk orang-orang munafik yang ada di Mekah, memberitahukan kepada mereka orang-orang yang ada di Madinah. Tak terkecuali bisikan itu pun sampai kepada Usairim bin Abdul Asl. Akhirnya dia pun berusaha menghalang-halangi dakwah Rasulullah SAW. Dihinanya Rasulullah SAW, dihujatnya Rasulullah SAW, dibulinya Rasulullah SAW, dianiayanya Rasulullah SAW. Bahkan sahabat-sahabat yang ketika bertemu dengan Usairim gak akan pernah ada yang merasa aman. Kenapa? Karena pasti akan mendapatkan umpatan, hinaan, bahkan serangan-serangan fisik. Dan itulah pekerjaan Usairim bin Abdul Asl sebagai musuh nomor 1 di Madinah pada saat itu. Namun suatu hari ketika Rasulullah SAW setelah ba'da sholat subuh bersama sahabat-sahabat untuk mempersiapkan peperangan Uhud, maka tiba-tiba ketika Rasulullah dan sahabat-sahabat sedang duduk, melihat dari kejauhan ada sosok manusia yang berjalan. Tidak tahu ini siapa. Semakin ketika dia mendekat, baru tahu bahwa ini adalah Usairim bin Abdul Asl sebagai musuh agama Allah. Umar yang persis kebenaran duduk bersebelahan dengan Rasulullah SAW kemudian langsung bangkit, menghunuskan pedangnya, memberitahukan kepada sahabat yang lainnya untuk siap siaga. Kenapa? Musuh Allah telah datang. Mungkin dia akan mencelakai dan membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Rasulullah SAW kemudian menyuruh Umar bin Khattab untuk tenang. Ijlis anta ya Umar, ijlis anta ya Umar, mahlan ya Umar, mahlan ya Umar. Duduklah, hei Umar, duduk, ayo duduk. Kamu duduk Umar, tenang, tenang, nggak akan terjadi apa-apa. Biarkan dia mendekat kepada diriku. Kenapa? Rasulullah tersenyum. Kenapa? Rasulullah SAW semalam baru diberitahukan oleh Allah melalui perantaraan malaikat Jibril bahwa nanti besok pagi akan datang menghadap kepada engkau seorang musuh besar Islam. Dia akan mengucapkan 2 kalimat syahadat dan masuk Islam. Sehingga Rasulullah tahu, nggak kaget. Itu Rasul selalu diberitahu oleh Allah. Kalau kita kan nggak tahu kapan apa yang terjadi. Ya, siapa tahu besok padahal kita nggak ada niat untuk kawin lagi, jadi kawin lagi. Iya kan? Bisa jadi kan begitu. Iya. Ini karena Rasul sudah mendapatkan wahyu, dia tahu, maka dia turut tenang Umar. Dia tersenyum, nggak ngapa-ngapain, nggak marah, nggak apa. Akhirnya setelah semakin mendekat Usairim, Umar pun tetap waspada. Yang namanya Umar bin Khattab, siapa yang nggak kenal Umar bin Khattab? Ya, dulu premannya padang pasir. Maka ketika dia masuk Islam, menjadi orang yang terbaik dalam Islam. Makanya Rasulullah mengatakan, ya bainakum fil jahiliyah khairun. Maka ketika kalian menjadi orang yang terbaik, khairukum fil jahiliyah wa khairukum fil Islam, maka dia pasti akan menjadi orang yang terbaik ketika masuk Islamnya. Ya, ini sabda Rasulullah SAW.
Siapa yang terbaik di masa jahiliyahnya, ketika dia mendapatkan hidayah masuk Islam, maka ia akan menjadi orang terbaik ketika di Islamnya, termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Akhirnya Rasulullah pun ketika Usairim sudah mendekat bertanya, "Ya Usairim, apa yang kau ingin lakukan?" Dan pagi-pagi buta ini menghadap kepada diriku. "Ya Rasulullah," jawab Usairim. Ketika Usairim mengatakan, "Ya Rasulullah," sahabat kaget. Kenapa? Ini Usairim berubah. Selama ini dia tidak pernah memanggil Rasulullah dengan sebutan Rasulullah. Dia hanya memanggil dengan sebutan Muhammad, namanya saja. Tapi tiba-tiba kok dia berubah. Orang yang memusuhi Rasulullah, orang yang memusuhi Islam, tiba-tiba menyebut dengan nama ya Rasulullah. Sahabat pun terperanjat semuanya. Begini ya Rasul, aku ingin masuk Islam, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadaku. Tapi aku meminta engkau yang mengislamkanku. Akhirnya Rasulullah pun membimbing, menuntun Usairim bin Abdul Asal untuk masuk Islam. Ya, dibimbing dengan ucapan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya Islamlah Usairim bin Abdul Asal. Maka Rasulullah pun menyuruh Usairim untuk kembali pulang ke rumahnya. Ya. Dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mandi wajib. Nah, ini asyurut dukhulul Islam. Syarat-syarat orang masuk Islam itu harus mandi. Mandi wajib. Membersihkan najis-najisnya. Boleh ketika sebelum dia masuk Islam, boleh ketika sesudah dia masuk Islam. Ya. Jadi harus mandi janabat, mensucikan dirinya daripada kekotoran najis-najis kekafiran. Tak berapa lama setelah pulang sampai ke rumah, Usairim balik lagi. Ingin bertemu dengan Rasulullah SAW, sudah dengan penampilan yang berbeda. Sekarang dia sudah naik di kudanya, naik di kendaraan perangnya, dia sudah memakai baju perang, tak sedikit pula kemudian ia bawakan hartanya untuk diinfakkan kepada Rasulullah SAW. Akhirnya ia bertanya, "Aina Rasulullah? Di mana Rasulullah? Di mana Rasulullah?" Akhirnya diberitahukan Rasulullah masih berada di masjid sana. Akhirnya dihampirilah oleh Usairim bin Abdul Asal dengan penampilan yang gagah, yang sangat luar biasa, yang dilihat penampilan ini adalah penampilan orang yang akan melakukan perang. Akhirnya sampailah kemudian di Rasulullah SAW, ia pun mengatakan, "Ya Rasulullah, izinkan aku untuk ikut berperang, berjuang bersama-sama dengan engkau. Aku akan tebas mereka, orang-orang yang memusuhi engkau. Aku akan penggal kepala mereka, orang-orang yang mencaci maki engkau, orang-orang yang membuli engkau, orang-orang yang akan menyakiti engkau, akan aku bunuh mereka semua, musuh-musuh Allah." Masya Allah. Padahal sebelum dia masuk Islam, tadi malam dia sudah mencaci maki Rasulullah SAW, menghina Rasulullah SAW. Pagi harinya dia sudah menjadi pembela nomor 1 Rasulullah SAW. Masya Allah. Ini kenapa? Karena hidayah. Orang yang memusuhi Rasulullah SAW begitu keras pemusuhannya, tapi tiba-tiba tidak berapa berselang lama ia menjadi pembela Rasulullah SAW. Kenapa? Inilah hidayah. Akhirnya berangkatlah mereka. Tak terkecuali juga Usairim bin Abdul Asal dalam peperangan Uhud. Sampai akhirnya dia pun menerjang. Peperangan berkecamuk. Ya, berapa lama mereka berperang. Akhirnya Masya Allah dengan gagah berani dia tebas satu persatu. Tak kenal apa itu pamannya yang ada di situ, tak kenal apa saudaranya. Yang penting ketika dia berada di pihak musuh, maka dia harus dibunuh. Ketika sudah berhadapan di medan peperangan, siapapun dia, entah orang tua, entah apa, tidak ada belas kasih saat itu. Kenapa? Kemuliaan Allah yang akan dibelanya, li'ilai kalimatillah yang akan dibelanya. Tak kenal apa itu saudara atau siapa. Yang penting ketika sudah berhadapan-hadapan, siapa yang akan menang? Situ apa saya? Itu apa yang ada dalam diri Usairim. Akhirnya ya naas bagi dirinya, ia pun terkena sabetan pedang
tertusuk tombak, tertancap anak panah, hingga luka-lukanya ini sekujur tubuhnya begitu banyak, darah pun berguguran. Akhirnya ia pun lunglai dan jatuh. Setelah peperangan usai, para sahabat-sahabat mengumpulkan mereka-mereka yang syahid pada saat itu. Kemudian mereka merawat juga para sahabat-sahabat yang lain yang luka. Dan di satu tempat, tak jauh dari tempat di mana sahabat-sahabat banyak yang bergelimpangan, salah seorang sahabat melihat sosok tubuh yang sudah terbujur, penuh dengan darah dan juga penuh dengan pedang yang tombak, panah yang sudah menancap di tubuhnya, dalam keadaan tertelungkup. Ketika dibalikkan tubuhnya, ternyata dia adalah Usairim bin Abdul Asal. Akhirnya dilaporkan kepada Rasulullah SAW bahwa dalam peperangan ini si fulan yang syahid, si fulan yang luka. Dan salah satunya, ya Rasulullah, adalah orang yang tadi pagi engkau islamkan, dia sudah syahid. Mendengar itu, Rasulullah SAW kemudian tersenyum dan mengatakan, Usairim bin Abdul Asal dakhalal jannah. Dia masuk ke dalam surga. Tuh, Pak, orang tadinya beramal dengan amalannya ahli neraka, musuh besar Islam, perbuatan dosa maksiat dia lakukan, baru masuk Islam pagi, sore harinya udah syahid masuk surga. Belum sholat, belum puasa, belum ngapa-ngapain, belum melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh Islam, tetapi dirinya sudah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum tentu Anda yang sudah beribadah 60 tahun, 70 tahun bisa masuk surga. Sementara seperti Usairim yang baru, tidak ada dalam waktu sehari, setengah hari dia masuk Islam, langsung masuk ke dalam surga. Ini kenapa? Karena Allah Subhanahu yang menentukan takdirnya seseorang. Dan inilah orang yang beramal dengan amalannya para ahli neraka, tapi di ujung hidupnya dia bertobat kepada Allah, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, akhirnya Allah masukkan dirinya pun ke dalam surga. Masya Allah. Hadis ini memberitahukan kepada kita bahwa sesungguhnya seseorang itu ketika hidup di dunia ini tidak dilihat di awalnya orang itu seperti apa, tidak melihat Allah apakah itu orang buruk ataupun orang baik, apakah beramal buruk atau beramal baik. Allah tidak melihat itu dulu. Di pertengahannya juga tidak dilihat seperti itu dulu, tetapi di ujung-ujungnya ini yang akan dilihat, apakah orang itu mati dalam keadaan husnul khotimah atau mati dalam keadaan su'ul khotimah. Jadi hidup seseorang itu akan bahagia atau baik atau buruk akan dilihat di akhir hidup seseorang itu. Ya, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Wa yadillu bihi may yasha wa yahdi bihi may yasha. Allah memberikan siapa yang disesatkan, Allah memberikan siapa yang memberikan hidayah. Itu adalah merupakan prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Hei Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah pada orang yang kau kehendaki, sekalipun itu pamanmu Abu Thalib yang kau kehendaki untuk masuk memeluk agama Islam karena dia telah membantu dakwamu. Tapi sekali-kali, hei Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah pada siapa yang kau sekalipun cintai. Akulah yang akan memberikan hidayah, wa yahdi bihi may yasha, kepada siapa yang aku kehendaki. Tugasmu Muhammad hanya menyampaikan, tugasmu hanya memberitahukan masalah hidayah, masalah petunjuk ataupun kesesatan. Aku yang menentukan. Siapapun orang yang aku kehendaki, pasti aku kehendaki. Siapapun orang yang aku kehendaki itu tidak baik, akan menjadi tidak baik. Dan siapa yang aku kehendaki untuk baik, akan menjadi sebagai baik. Ini karena hidayah itu sangat mahal. Al-Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan, al-hidayatu qimatul azimah. Hidayah itu adalah sesuatu nilai yang sangat besar, maka jangan disia-siakan. Ini kita udah dapat hidayah, namanya hidayah Islam. Kata Imam Ghazali namanya hidayah ar-irsyadiyah. Hidayah irsyadiyah, yaitu hidayah agama Islam yang diberikan oleh Allah kepada seseorang
dari dia mencari kebenaran Islam atau karena dia keturunannya sebagai seorang muslim. Itu namanya hidayah irsyadiyah. Dan semua kita yang beragama Islam sudah dapat hidayah irsyadiyah. Tapi kadangkala kita sebagai seorang muslim yang sudah Islam dari awalnya Islam, tapi tidak mendapatkan hidayah taufikiyah atau hidayah inayah. Kenapa? Hidayah taufikiyah ini, hidayah inayah ini adalah hidayah yang Allah berikan kepada mereka yang sudah masuk ke dalam agama Islam, yang sudah mendapatkan hidayah irsyadiyah, ya. Kemudian ia melindungi dan menjaga hidayah Islamnya ini dengan taufiknya. Tapi banyak kita orang Islam yang nggak dapat, juga nggak pernah minta hidayah taufik, ya. Maka berbahagia mereka yang punya nama Taufik Hidayah. Udah dapat taufik, hidayah pula dia dapat. Tapi hidayah taufik hidayah ada tukang begal, tukang perkosa orang, ya. Ini kenapa? Karena hidayah ini mahal, Pak. Ada orang Islam yang ngaku Islam tapi nggak sholat, ada nggak? Banyak nggak? Di sini ada nggak? Tunjukin orang yang mana yang itu. Hah? Ada orang Islam sampai hari ini 60 tahun Islam, maaf, tapi nggak bisa baca Quran. Taufik hidayahnya nggak dapat, inayahnya nggak dapat, karena nggak pernah minta, nggak pernah mau belajar. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafa. Hei orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafa. Wala tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Jangan ikuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan ini yang terjadi pada kita orang Islam. Ada orang Islam yang ngaku Islam, sudah lama Islam tapi nggak bisa sholat. Ada orang Islam yang ngaku Islam tapi nggak punya ilmu pengetahuan tentang Islam, tapi sok belagu kayak punya orang alim, ya kan? Kan banyak sekarang nih orang-orang munafik. Salah satunya dikatakan oleh Umar bin Khattab, Islam itu akan rusak karena 3 hal. Ma yahdamul Islamu salasa. Islam itu akan rusak karena 3 hal. Umar bin Khattab mengatakan salah satunya diantara adalah zallatul alim, tergelincirnya pada orang-orang alim. Yang kedua adalah jidal munafikina bil Quran, yaitu debatnya orang-orang munafik dengan mempergunakan Al-Quran, padahal dia sendiri tidak tahu apa isi Quran, dia tidak tahu apa makna Quran, dia cuma tahu setengah-setengah, cuma bahasa Arabnya ya setengah-setengah karena sering umroh, tidak belajar tuntas bahasa Arabnya, sehingga akhirnya apa? Dia mengatakan mengkaitkan dengan Quran harus tabayun, harus tabayun. Apa mana tabayun? Kagak ngerti. Asbabul nuzulnya tabayun itu tidak mengerti. Fasik itu apa dan sebagainya. Sok dengan bahasa Arabnya. Ya, ini orang-orang munafik. Ya, yang mengatakan bahwasanya jilbab itu tidak wajib. Yang mengatakan bahwasanya ya sebaiknya salam itu diganti dengan salam Pancasila. Mengatakan ayat-ayat konstitusi lebih tinggi daripada ayat-ayat suci. Bahwasanya Pancasila itu musuh terbesarnya adalah agama. Ini orang-orang munafik ini. Ya, inilah musuh terbesar Islam sebenarnya. Sama juga kita, orang-orang yang tidak mengerti Islam tapi sok tahu. Dia tahu seakan-akan akan Islam. Itu namanya ruwaibidah, kata Rasulullah SAW. Orang-orang yang bodoh dan di akhir zaman ini akan selalu ada, tetapi sok tahu. Lihat apa yang terjadi. Walaupun mereka jahiliyah, mereka orang-orang kafir. Lihat Abu Lahab, Abu Sufyan, ya. Kemudian Abu yang lainnya, tapi Abu janda nggak termasuk gitu, ya. Abu Hakam, Abu Lahab, ya. Abu Sufyan, mereka itu hafal Quran Pak semua, walaupun mereka kafir, ya. Hati mereka cenderung. Tapi Allah tidak berikan hidayah kecuali adalah Abu Sufyan yang masuk Islam. Akhirnya mereka mati dalam keadaan kekafiran. Ya, maka hidayah itu sangat penting. Ya, dan ini yang saya syukuri. Ya, ini yang saya syukuri beserta keluarga besar saya. Saya keluarga besar dari agama Katolik. Katolik
sekte Roma, ya, yang sekarang dianut sektenya oleh Vatikan, Paus Yohanes Paulus, ya. Keluarga besar saya, orang-orang yang taat dalam beragama Katolik, bahkan semua keluarga besar saya berdakwah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Yesus Kristus kepada mereka untuk menyebarkan agama Nasrani. Ya, kepadaku telah diberikan segala kuasa baik di bumi ataupun di langit. Maka pergilah kalian ke segala penjuru dunia, jadikanlah mereka murid-muridku dan baptislah mereka atas nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Itu yang disampaikan kepada kita dalam surat Matius pasal 24, pasal 28 ayat 1, ayat 19 sampai 20. Ya, masih adalah ingat-ingat dikit. Ya. Saya dulu keluarga besar Katolik yang taat. Dan saya pun bertugas sebagai seorang penginjil. Yang tugas saya itu memurtadkan orang dari agama apapun. Ya, ribuan orang sudah kita murtadkan. Makanya saya heran kalau ada orang kiai, titelnya gelarnya doktor, profesor, tidak mengatakan bahwasanya Kristenisasi itu nggak ada. Ini kiai ini sudah terlelap tidurnya lama, mimpi indah dia ini. Enggak apa dia baca itu ayat walan tardu angkal yahudu walan nasara hatta tatabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda la yadhaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Apa dia enggak baca nih ayat? Yahudi Nasrani itu adalah musuh besar Islam. Kafir-kafir harbi ini yang memerangi Islam, nggak akan suka, nggak akan redo sebelum kita ini ikut agama mereka. Minimal tasabuh kepada mereka. Mereka berusaha untuk memerangi kalian dimanapun kalian berada. Inilah namanya Kristenisasi, Yahudisasi. Ini ada jelas di ayat-ayat kita dulu juga kita baca. Ini malah kewajiban kita dakwah. Ya, ini satu hal yang harus kita sampaikan. Kenapa? Hidayah itu sangat mahal. Betapa bencinya saya dulu terhadap agama Islam. Betapa saya menghujat Islam. Saya ingin memurtadkan sebanyak-banyaknya orang Islam. Ribuan, Pak. Tapi apa? Allah berkehendak lain. Suatu saat kami berhenti untuk menginjil. Karena kami yakin. Kenapa? Sebelum kami ditugaskan, disebarkan untuk menginjil, diberikan dulu pengetahuan. Nggak tanggung-tanggung, Pak. Kita suruh belajar agama orang lain supaya kita itu bisa untuk mempengaruhi orang lain. Tapi dalam rangka belajar kita untuk mencari kelemahan, bukan mencari kebenarannya. Ya, berapa orang kita dikirim untuk belajar agama Islam? Kenapa? Dalam ayat kita pun Yohanes 13, kalau kalian mau menangkan pertarungan dengan orang Yahudi, maka jadilah kalian seperti orang Yahudi. Kalau kalian mau memenangkan pertempuran dengan orang Islam, sebagaimana layaknya, jadilah sebagaimana orang Islam. Penampilan kita, ya kan? Ya, kadang jidat dihitem-hitemin, jenggot dipanjang-panjangin. Untuk apa? Supaya hampir sama dengan mereka, kita masuknya bagus. Kita belajar Pak Islam. Kita belajar, masuk pesantren, keluar pesantren. Walaupun nggak lama, belajar bahasa Arab. Mustalah hadis, ilmu bayan, ilmu mantik, ilmu badi. Mungkin bapak-bapak baru tahu itu yang nggak pernah kenal pesantren itu ilmu. Itu adalah 19 cabang dari ilmu cabang Islam. Kalau orang mau bisa jadi ahli tafsir, itu minimal harus menguasai 13 ilmu itu. Kalau kita nggak menguasai, jangan coba-coba menafsirkan. Belajar tafsir nggak bisa bahasa Arab, bagaimana mau ngajarin orang lu? Kita cuma banyak nukil-nukil saja, tapi kita tidak pernah pelajari. Alhamdulillah, saya belajar di Universitas Negeri Jakarta jurusan bahasa Arab. Lanjutkan kemudian di Universitas Imam Muhammad Su'ud belajar syariah. Untuk apa? Mengetahui, cari titik lemahnya Islam. Ini orang-orang orientalis ini seperti saya dulu ini. Anak buahnya sudah khorgoronya itu kebanyakan, ya kan? Orang yang belajar Islam tapi untuk menghancurkan Islam, itu namanya orientalis. Sudah khorgoronya di Aceh, belajar di Mekah. Jangan salah, Pak. Ya, luar biasa ini. Akhirnya apa? Allah memberikan takdir saya lain. Ketika saya belajar, tapi ternyata ingin cari kelemahannya, nggak dapat kelemahannya, justru kelebihannya.
Inilah, semakin kita belajar Islam, semakin paham terhadap agama kita, semakin kita tahu benar apa itu Islam, maka tahulah pasti kebenaran itu akan ada di depan mata kita. Ya, kalau kita nggak pernah belajar Islam, nggak pernah paham Islam, ya jangan harap Anda akan tahu terhadap Islam. Dan alhamdulillah, akhirnya 5 tahun saya berhenti nginjil. 5 tahun saya belajar Islam terus, sampai alhamdulillah sebelum saya masuk Islam, saya sudah bisa baca Quran. Bahkan saya sudah menghafal Quran sampai 5 juz. Coba Bapak Ibu di sini, siapa yang sudah hari ini lebih dari 10 juz? Ada. Padahal Islamnya udah 60 tahun. Islamnya udah 40-50 tahun. Saya sudah belajar Pak, ngapalin tuh hadis Arba'in An-Nawawi. 40 hadis saya hafalkan, termasuk salah satunya hadis yang keempat ini yang saya sampaikan tadi. Saya sudah hafal sebelum saya masuk Islam. Sudah pernah belajar mustalah hadis. Jadi jangan sembarangan. Jangan nggak tahu tentang mustalah hadis, tiba-tiba mendoifkan. Itu doif hadisnya. Doif dari mana? Ya pokoknya doif lah. Saya kan belajar, baca buku. Iya, sekarang saya mau tanya, silsilahnya doif itu dari mana? Saya pernah Pak, habis ceramah, saya bawakan hadis, tiba-tiba setelah ceramah orang datang ke saya. Dia mungkin orang baru tobat, umurnya antara 60 tahun lah. Baru 1 tahun dia tobat Pak. Akhirnya apa? Samperin dia saya, maaf Ustadz, yang Ustadz sampaikan tadi itu hadisnya doif. Sekarang saya mau tanya, doifnya dari segi apa? Pokoknya doif lah Ustadz. Pokoknya doif. Saya tanya, kasih tahu sama Bapak, kan ada Pak, kita melihat kedoifan hadis itu pertama dari apa? Rawinya. Yang kedua dari sanadnya. Yang ketiga dari matannya. Isi hadis itu. Ini hadis yang saya sampaikan tadi, doifnya di sisi mana? Ya pokoknya saya tahu itu doif. Dan Bapak belajar di mana? Saya baca buku, bukunya ada di rumah. Saya juga ada bukunya di rumah, saya bilang. Kalau Bapak cuma mengatakan seperti itu, akhirnya apa? Bapak jadi orang taklid, nggak boleh. Ya memang, yang saya sampaikan tadi ada sanad. Seseorang dari sanadnya itu sandarannya nggak jelas, ya. Sandarannya nggak jelas, ya majhul dia. Tapi ada hadis yang lainnya yang menguatkan akan hadis ini. Itu dari matanya. Sama ada beberapa hadis yang dari jalur yang lain. Ada jalur dari Abu Hafsah, dari Umar bin Khattab, ada jalur daripada sahabat-sahabat yang lain. Jadi untuk memandang sebuah hadis itu tidak pada satu jalur. Kecuali hadis ahad namanya. Hadis itu macam-macam. Nah, saya kasih tahu Bapak pernah belajar mustalah hadis? Apa itu mustalah hadis, Ustaz? Lah, tadi Bapak bilang doib. Taunya doib dari mana? Taunya doib itu Bapak harus belajar mustalah hadis. Istilah-istilah asal-usulnya hadis itu seperti apa? Ini saya kasih tahu, Pak. Jangan Bapak kemudian menjustis bahwa itu doib ini. Tidak. Ya, saya tahu ini hadis dari segi sanad. Saya pelajari hadis ini memang nggak jelas. Artinya kedudukannya itu doib. Tapi ketika ada hadis lain yang menguatkan dari segi matan, maka kedudukan hadis yang dari segi sanad ini doib akan kemudian meningkat derajatnya jadi hadis hasan. Begitu caranya melihat hadis. Jangan main doib aja, nggak pernah belajar mustalah hadis. Ya, saya bilang Bapak berapa lama belajar? Setahun ini Ustaz, saya tobat. Oh ya pantas, saya bilang. Nggak sembarangan. Saya bertahun-tahun Pak, 5 tahun belajar Islam untuk tahu Islam itu seperti apa. Baru setelah tahu, setelah paham saya masuk Islam. Kan beda sama bapak sama ibu. Yang penting Islam dulu, belajarnya 40 tahun kemudian kalau udah berhenti pensiun kerja. Iya kan? Begitu, caranya begitu. Akhirnya apa? Saya berusaha mengislamkan keluarga besar saya. Satu persatu Pak, dakwah saya. Ya, saya masuk Islam itu umur usia 27, 28 tahun. Setelah saya pelajari, setelah saya ini, saya baru mengerti Islam seperti apa, baru saya masuk Islam. Ya, akhirnya bawa anak istri saya.
bawa keluarga besar saya, orang tua, ibu, bapak, adik, kakak, tante, saya Islamkan semua. Keluarga besar saya alhamdulillah sekarang sudah Islam. Ya. Karena itu kita berdakwah. Hidup itu harus begitu, Pak. Warga kita dalam kemaksiatan, dalam kekafiran, ayo berdakwah. Jangan tuh hidup pergi pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan, patat panas, kepala pusing, pinggang pegel, berapa itu? Ya. Buat apa cuman hidup begitu? Pagi-pagi subuh berangkat kerja, pulang sore kerja, istirahat, besok kerja lagi. Buat apa hidup seperti itu, Pak? Kan harus seimbang, Ustadz, 50%, 50%. Ya, kalau Anda mengatakan harus tawazun, seimbang hidup itu boleh. Apa Anda sudah bekerja 50%? Apa Anda di masjid 50%? Enggak kan? Banyak kan di luar. Di masjidnya jarang, padahal rumahnya dekat masjid. Tuh corong mic-nya itu ajanya tiap hari berkumandang. Tapi apa? Telinga kalian ditutup sama Allah. Bayangkan ini, Pak. Kalau Anda sebagai seorang muslim, bahwa hidayah ini merupakan yang sangat mahal, maka mari sama-sama kita lakukan apa yang terbaik untuk Islam kita. Apa yang menjadi dasar Islam kita. Alhamdulillah, Pak, Allah berikan kepada saya seorang istri yang asli Dayak, Pak, sebenarnya asli Kalimantan, Balikpapan. Ya, mertua saya itu anak kepala suku, ya, Dayak Iban namanya. Ya, makanya kan tubuhnya putih-putih kayak orang Cina gitu. Itu saya ajak masuk Islam. Alhamdulillah, saya mendapatkan karunia 9 orang anak, Pak. 11 kalau hidup. Itu anak, Bu, bukan bekicot. Ya. Oh, banyak amat, Ustaz. Ya, itu yang diperintahkan oleh Rasul kepada kita untuk banyak anak. Sebelum masuk Islam pun anak saya sudah banyak, Pak. Kenapa? Ini perintah agama saya. Ya. Yesus Kristus mengatakan dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 7. Ya. Ketika Yesus Kristus berada dengan murid-muridnya, dia mengatakan, "Hai murid-muridku, penuhilah, isilah dunia ini dengan kalian, maka perbanyaklah antara keturunan-keturunan kalian." Ini yang diperintahkan Yesus Kristus. Nabi pun memerintahkan kepada kita, "Aku akan berbangga nanti di yaumul kiamat dengan para saudara-saudaraku, nabi-nabi yang lainnya, dengan banyaknya jumlah umatku." Maka Rasul mengatakan, "Carilah istri yang banyak mendapatkan keturunan, carilah istri yang subur, kemudian perbanyaklah di antara keturunan-keturunanmu." Pak, anak yang dibanyakin. Kalau yang satu istrinya nggak subur, cari yang lainnya. Ya, begitu caranya. Ya, istri kita satu di Kalimantan Timur, satu di Kalimantan Barat, satu di Kalimantan Selatan. Ya, berdalih bahwa sunnah, ya, itu perintah Allah, tapi sifatnya kebolehan, jangan dipaksa. Udah tahu nggak mampu, maksain juga, bini 4, bunuh diri lo. Ya, makanya cari istri yang banyak-banyak memberikan keturunan. Kalau istri kita nggak mau, ya nggak apa-apa. Ibu nggak mau nih punya anak lagi, nggak, Pak, udah capek, ya udah gini aja, Ibu. Sekarang saya mau cari istri yang bisa dapatkan keturunan lagi. Kalau ibu nggak mau ngasih, insya Allah bertekuk lutut istri. Ya, bukan ngajarin ini, Pak. Ya, bukan ngajarin kita. Makanya apa? Cari istri itu jangan yang pinter cari duit. Bahaya, Pak. Kalau istri kita pinter cari duit, bahaya. Ya, kenapa? Kalau istri kita pinter cari duit, Pak, bapak sembunyikan dimanapun tuh duit pasti ketemu. Di jok motor ketemu, di jok mobil ketemu, diikat pinggang ketemu. Apalagi kalau dompetnya itu ngeletak di meja, oh acak-acakan udah, Pak. Ya, itu. Makanya yang soleha. Dan alhamdulillah saya bisa mengislamkan keluarga besar saya. Ya, saya bisa kemudian mengislamkan orang-orang yang saya dulu Kristenkan, Pak. Balik lagi saya berdakwah, Pak. Maka saya ini orang yang senang dakwanya belusukan, Pak. Ya, dakwanya yang selalu belusukan ke daerah-daerah di mana saya harus mengislamkan mereka. Ya. Oh, kalau mau kaya mah dari dulu, Pak, saya kaya. Udah dikontrak tuh 2 stasiun televisi, 1 miliar, Pak, kontraknya setahun. Ya, tapi nggak bisa. Saya nggak mau kayak begitu. Kalau
Tapi saya nggak mau menjadi orang yang terkenal. Kenapa? Orang terkenal itu susah, Pak. Benar, mau ngapa-ngapain harus dipantau terus. Lebih bagus jadi orang yang nggak terkenal. Orang yang nggak terkenal pun susah juga nantinya, Pak. Kenapa? Jadi sasaran Densus 88 loh. Iya, karena nggak dikenal, nggak apa, di aktivis ini ya comot aja. Ya, itu tadi. Kalau orang terkenal tuh susah juga. Jadi presidennya susah, Pak. Mau kemana-mana kan nggak seenaknya aja. Kalau kita kan enak, Pak. Sebagai rakyat, mau makan dimanapun, warteg, nongkrong, kongko-kongko, nggak ada masalah. Tapi kalau presiden kan diatur semua, nggak boleh begitu. Ya, itulah. Makanya ini menjadi bagian Islam itu adalah ya'lu wala yu'la alaihi. Maka insya Allah apa yang kita lakukan dalam kegiatan kehidupan kita, mari sama-sama kita melaksanakan sesuatu yang terbaik di dalam lakukan. Kasih tahu tuh, Pak, sama istri kita di rumah nih, emak-emak kita di rumah nih, Pak, ya. Ini kadang-kadang nih saya juga bingung, heran sama emak-emak sekarang nih, Pak. Ya, ada suami orang meninggal, Pak, ditangisin. Suami orang meninggal ditangisin, suaminya yang masih hidup diomelin terus. Mama zaman sekarang udah begitu, Pak. Ada suami orang meninggal, Sinclair apa? Siapa? Artis yang meninggal loh. Pada nangis semua, Pak, mama. Ngapain ibu-ibu nangis? Sedih, Ustadz. Saya nangis, sedih. Orang baik, orang begini. Bu, saya bilang, ini zaman udah berubah ya, Bu. Suami orang meninggal, ibu tangisi. Suaminya di rumah yang masih hidup diomelin terus. Nggak balance, Bu, saya bilang. Ya, makanya ayo kita jalankan Islam ini sesuai dengan ini, bahwa hidayah itu tidak main-main. Maka saya semenjak masuk Islam, saya kemudian bertekad, saya tidak akan pernah hidup dari dakwah yang saya lakukan, tapi saya akan berusaha bagaimana saya akan menghidupi dakwah yang saya lakukan. Itu prinsip buat saya. Saya pernah tinggal di Kalimantan Timur ini, Pak, di daerah Jalan Sudirman, di komplek Bank Mandiri. Karena kakak saya dulu adalah kepala cabang Bank Mandiri di Balikpapan ini. Ya, saya juga kepala cabang, Pak, sebuah bank swasta nasional. Tadinya, Pak, sebelum saya masuk Islam. Tapi ketika saya masuk Islam, berhenti total, Pak. Udah saya nggak mau terlibat dengan riba. Kalau saya punya duit, saya beli. Nggak punya duit, ngumpulin dulu. Itu prinsip saya, Pak. Maka saya jauhi daripada utang, Pak. Apalagi mau usaha, mau apa. Maka sekarang saya jadi pengusaha, Pak. Seorang Islam, seorang Muslim, seorang dai itu harus pengusaha. Bukan seorang pekerja. Kalau kerja ngandelin gaji tiap bulan. Tapi kalau saya pengusaha, Pak, dari mana aja 19 pintu rezeki itu masuk dari berusaha, Pak, berdagang. Maka saya ambil 19 rezeki, bukan satu dari para pekerja. Maka saya didik anak-anak saya tidak untuk jadi pegawai negeri, tidak untuk jadi pekerja, tapi saya didik mereka untuk jadi pengusaha. Kenapa? Dengan itu Anda bisa membiayai dakwah Anda. Dengan itu Anda bisa untuk bersedekah. Dengan itu Anda bisa untuk membangun umat dengan apa yang ada diberikan Allah selama ini. Tidak satu pun anak saya yang saya didik untuk jadi pekerja. Semua saya didik jadi usahawan semua, jadi pengusaha semua. Karena mereka sudah mencar. Usia saya baru 45 tahun, Pak. Tapi saya sudah punya cucu 2, kalau hidup 3. Saya kawinnya muda. Enak kawin muda, Pak. Saya SMU udah kawin, Pak. Lulus SMU udah bawa anak. Ya. Sekarang ini membujang terus-menerus ini. Tunggu apa sih? Yang belum kawin nih, yang udah kawin tinggal mati istrinya, cepet kawin lagi. Makanya cari istri itu, Masya Allah. Sekali-kali saya kasih tahu nih untuk kita semua, ya. Pertama nih, jangan ketika kita menyuruh anak-anak kita untuk nikah setelah mapan. Tidak ada istilahnya itu, Pak. Ketika sudah datang jodohnya, segera nikahkan, segera kawinkan. Itu lebih memelihara, walaupun dia belum bekerja, belum mapan, ya. Semboyannya begini, menikahlah kalian selagi belum mapan, ketika sudah mapan nikah lagi, begitu. Ini nunggu sampai mapan, kapan mapannya? Makanya anak-anak saya, Pak, saya nikahkan tuh umur 19 tahun, umur 20 tahun. Apa? Dengan dia menikah, rezeki ditambahkan oleh Allah. Kayak bapaknya dulu sama ibunya nikahnya usia 19 tahun. Itu masih pada main futsal, aneh udah punya anak. Makanya cucu saya udah 3 harusnya, meninggal 1 kemarin.
Anak saya sudah nikah 4 orang, dari 9, 4 orang yang sudah menikah. Bentar lagi besok nikah lagi. Kenapa? Saya bilang udah, nggak usah. Siapa? Calon kamu siapa? Kamu udah punya calon, sudah ini. Ya, ini calonnya begini. Datang aja ke saya, Pak. Lamar anak saya depan saya terima. Asal syaratnya, lu punya hafalan 20 juz ke atas. Sanggup. Makanya saya mau didik anak-anak saya hafal Quran. Semuanya hafal Quran anak saya, Pak. Punya pesantren saya Quran gratis. Saya punya pesantren khusus mu'alaf gratis. Nggak ada yang baik. Kenapa? Saya hidupi dari usaha saya. Saya nggak pernah minta proposal, saya nggak pernah minta ini untuk ini. Saya berusaha sendiri dengan tanganmu. Ya. Saya rela gaji saya puluhan juta jadi kepala cabang. Tinggalkan, Pak. Diiming-imingi nggak usah keluar, Pak, nggak usah keluar nih, Bapak suruh pegang regional tuh Jawa dan Sumatera. Enggak, saya bilang saya udah memutuskan agama saya tuh yang seperti itu. Baru masuk Islam, alhamdulillah, Pak, diuji oleh Allah. Semua harta benda saya habis, Pak. Rumah semua habis, 3A, mobil A, semua habis. Ya, cuma sisa-sisa sedikit aja. Kenapa? Saya bersyukur, Pak, diuji sama Allah. Ya, dengan kemiskinan diuji oleh Allah, habis semua. Ya Allah, ya Rabbi. Ya, akhirnya diuji juga itu. Puasa pertama Ramadan udah nggak punya apa-apa, Pak. Boro-boro hari pertama puasa mau buka aja, Pak, masih mikir saya, ini apa yang mau kita makan? Kalau kita kan makan apa nih? Kalau saya apa yang mau kita makan? Jangankan makanan, Pak, air mateng aja nggak punya. Kenapa? Saking miskinnya itu, Pak. Kompor gas kagak ada, Pak, buat dibeli. Karena nggak punya. Gotun botol lotok juga nggak ada saat itu. Ya, kenapa? Diuji oleh Allah. Tapi saya hadapi. Sebelum puasa bubuk kali setengah 1 jam, saya tanya istri saya, ada apa, Bu? Kita bisa makan deh. Nggak ada apa-apa, Bi. Semuanya habis. Udah nggak ada apa-apa lagi. Air matang juga nggak ada. Nah, susunya anak gimana? Nggak tahu deh, Bi. Akhirnya saya pun berusaha untuk mencari rezeki keluar rumah, Pak. Bukan minta-minta saya. Keluar rumah. Kalau mau saya minta pun, saya minta kakak saya minta adik saya minta orang tua saya. Pasti dikasih, Pak. Cuma saya nggak mau jadi orang yang meminta-minta. Apapun kita minta sama Allah, ya Allah berikan aku sesuatu harapan ini, berikan aku untuk berbagi ini saja ya Allah. Jalan dah keluar rumah. Alhamdulillah, Pak. Seperempat jam sebelum saya pulang ke rumah, sampai di rumah seperempat jam menjelang maghrib, alhamdulillah, Pak, belum ada juga, Pak, kelihatan buat buka apa tuh. Akhirnya udah saya suruh istri anak, ayo kita berdoa sama Allah, ya Allah, hari ini kami ingin berbuka, ya Allah limpahkanlah rezeki hanya untuk berbuka hari ini saja, ya Allah. Baru selesai, amin. Tiba-tiba rumah saya ngontrak tuh, Pak, 3 petak, lo lagi itu. Ya 3 petak saya ngontrak tuh, Pak. Alhamdulillah, diketok pintu saya, ada orang datang, tetangga saya nggak kenal, Pak, maaf ini buat buka. Lah, nggak lama datang lagi 3 orang ngasih bukaan, sampai maghrib 10 orang tuh, Pak, ngasih bukaan. Tuh, saya bersyukur pada Allah. Kenapa? Doa saya dikabulkan langsung oleh Allah hari itu juga. Maka saya nggak pernah minta sama manusia. Kenapa? Kalau kita minta sama manusia banyak kecewanya. Nggak dikasih pasti kecewa, nggak dikecewa. Apalagi kalau ngutang nggak dikasih, wah kecewanya berat. Akhirnya saya minta putuskan sama Allah. Allah yang mengetuk hati orang-orang itu untuk datang ke rumah saya, berikan bukaan. Alhamdulillah melimpah. Akhirnya saya berbagi lagi untuk berikan pada tetangga-tetangga sama pengontrak, dan saya ambil hanya untuk sekedar sahur nanti. Itulah ujian. Tapi, Pak, nggak lama kemudian, 6 bulan ekonomi saya sudah mulai bangkit lagi. Saya berusaha bagaimana, alhamdulillah akhirnya saya jadi seorang pengusaha peternakan, pengusaha peternakan kambing, sapi. Ya, saya pun punya wedding, punya apa? Untuk apa? Semua saya lakukan untuk usaha saya agar saya bisa mendakwai apa yang saya dakwakan. Mau kemana-mana saya nggak perlu lagi untuk bikin proposal. Mau bangun pesantren nggak punya duit, berdoa sama Allah, ya Allah ketuklah hati orang-orang yang soleh, yang musinin untuk dapat ini. Alhamdulillah, seminggu kemudian datang orang ngasih 100 juta, ini Ustadz mau bangun pesantren katanya untuk nambah kamar. Iya, alhamdulillah. Saya nggak pernah bikin proposal, saya nggak pernah minta-minta kemana-mana untuk itu. Nah makanya ini dakwah itu perlu itu.
Ya, jadi kalau banyak orang yang sekarang hidup dari dakwah, apalagi mereka para penjilat-penjilat itu kekuasaan itu, para ulama-ulama, ustadz-ustadz penjilat-penjilat kekuasaan itu, nggak pengen susah hidupnya, akhirnya apa? Nyebrang ke kubu sebelah, nyebrang ke kubu kekafiran, kemunafikan, nyebrang ke sana kemari. Saya yakin pasti hidupnya suatu saat akan menjadi susah. Nggak hidup di dunia susahnya, akan di akhirat akan susahnya. Nah, karena itulah makanya mari kita hidup ini hidup tanpa sesuatu yang meragukan dari rezeki kita, apalagi hidup kalau dari uang-uang yang haram itu pasti tidak akan menjadi berkah. Karena itu maka berusahalah sendiri dengan tangan kalian. Dan alhamdulillah kalau ada apa-apa saya nggak perlu ini nih, saya minta pada anak saya, ada nggak rezeki buat kamu nih, tuh bantu tuh mereka yang ini. Alhamdulillah Pak, ya saya didik anak-anak saya seperti itu. Dan mudah-mudahan ini menjadi satu hal buat kita untuk memberikan yang terbaik buat Islam kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, demikianlah mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum saya tutup, ya insya Allah nanti mungkin ada penggalangan dana yang akan dilakukan oleh saudara-saudara kita ya untuk dakwah, membantu mereka, orang-orang yang memerlukan bantuan kita. Ya silakan nanti Bapak dan Ibu-ibu silakan langsung saja kepada panitia yang nanti akan mengadakan seperti itu ya. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat buat kita semua, dan mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik buat kita semua ya. Dan saya katakan lagi Pak, saya diuji kemarin oleh Allah Subhanahu wa taala ujian yang sungguh cukup berat Pak ya. Saya di penjara kemarin, ditangkap. Ini sebenarnya sudah berapa kali saya alami ya. Ujian dakwah saya di Cirebon saya ditangkap ya, kemudian di Papua ya, diadili, disidang dan sebagainya. Padahal yang sampaikan hanya kebenaran. Ya kemarin selama 1 bulan saya mendekam di Polda Metro Jaya karena satu fitnah yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, pada saat ketika saya sedang mengisi pengajian Pak di Masjid Al-Falah Pejompongan pada maghrib sampai isya. Saat itu 30 September terjadi demo di DPR, dan orang-orang yang luka-luka ternyata dievakuasinya ke Masjid Al-Falah. Ratusan orang Pak, terkapar mahasiswa pelajar itu dievakuasi karena kena gas air mata, yang tertembak ataupun apa, karena memang masjidnya berdekatan, tinggal nyebrang berhadap-hadapan. Dan saya tidak pulang karena nggak bisa pulang karena terblokir di jalanan. Sampai akhirnya 1:30 saya baru bisa kembali. Dan di saat itu di luar terjadi pengeroyokan. Pengeroyokan dilakukan terhadap seorang wartawan buzzer yang melakukan liputan, padahal di situ sudah dilarang untuk memoto, memotret dan sebagainya. Akhirnya ditangkaplah orang itu oleh teman-teman mahasiswa. Akhirnya dikeroyok Pak, digebugin di situ. Padahal ngeroyoknya jauh dari masjid. Sementara kita ada di atas masjid. Karena kita kena CCTV Pak di area TKP, akhirnya apa? Kena tangkap juga bersama DKM masjidnya. Akhirnya apa? Semua DKM sudah ditangkepin Pak. Hasil pengembangan saya seminggu setelah kejadian baru saya ditangkap. Kenapa? Itu ada Ustadz Bernat, ada di situ, kelihatan CCTV. Lah, saya kan baru isi pengajian, isi ngaji di masjid kena CCTV. Ya pasti kalau isi CCTV semuanya ini kena. Ya kan, akhirnya apa? Ditangkaplah di jalan tol, diuber kayak teroris. Benar, saya baru pulang dari Lampung, dakwah dari Lampung, anak saya yang bawa mobilnya, kita dipepet 5 mobil, 25 orang, tangkap dibawa ke Polda. Akhirnya apa? Disidiklah. Tadinya sebagai saksi, tapi kalau sebagai saksi kenapa nggak dipanggil langsung ditangkap? Akhirnya dirubah itu jadi status tersangka. Kan cepat banget perubahan statusnya. Akhirnya ya saya ditangkap, saya kemudian disidik, ya, sampai dituduhkan 9 pasal Pak saya. 9 pasal terorisme, makar, pembunuhan, pencurian, kemudian penganiayaan, pemukulan, 9 pasal tuh Pak semua. Saya kaget, ini pasal apa dituduhkan kepada saya? Ya kalau Ustadz nggak setuju silahkan Ustadz dirubah. Ya nggak setuju lah, orang saya dituduh begini, saya nggak ngapa-ngapain, kenal orangnya juga kayak nggak tahu, siapapun orang yang mukulin juga nggak tahu, orang kejadiannya di luar, kita ada di masjid di atas, gimana mau tahu? Akhirnya cuma 1 pasal Pak, dikerjain saya 1 pasal, membiarkan terjadinya penganiayaan. Lah
Kalau pasal itu yang diterapkan kepada saya 170, semua orang yang di masjid itu pun harus kena. Cuman katanya salahnya Ustadz tuh satu. Saya bilang, apa salah saya? Cuman satu, Ustadz. Ustadz itu sekjen PA 212, itu aja salah Ustadz. Benar ada di situ ya udah diambil aja, gitu kan. Masya Allah, ini tuduhan-tuduhan fitnah Pak. Ya, saya dituduh radikal lah, teroris apa? Coba buka di YouTube mana ceramah saya yang terorisme, mana ceramah saya yang radikal. Coba lihat aja di YouTube itu, mana buktikan. Akhirnya nggak bisa membuktikan. 1 bulan akhirnya udah dilepas, tapi juga ngerasain Pak. Tapi Masya Allah Pak, nikmat bener Pak. Maka saya mau tanya nih, enak di orang bebas atau di penjara Pak? Enak kan kita tuh nikmat di penjara atau bebas? Hah? Bebas. Tergantung pada orangnya Pak. Kita memang tidak berharap masuk penjara. Tapi kalau takdir menentukan kita di penjara, ya itulah takdirnya, kita terima. Ya kan? Tapi ada Pak, teman-teman saya yang malah enak di penjara. Senang Ustaz saya di sini, nikmat luar biasa. Besok mau dibebasin, nggak mau Pak. Lu kenapa nggak mau dibebasin besok? Nggak mau Ustaz, saya nggak mau dibebasin. Saya udah lebih nikmat di sini Ustaz. Lu kenapa Anda nggak mau dibebasin? Kan senang ketemu keluarga atau apa? Iya Ustaz, belum tentu saya di luar bisa makan kayak di sini. Di sini 3 kali disediain makan, di luar belum tentu. Saya ngojek pun kadang-kadang belum dapat rezeki. Tapi di sini nggak ngapa-ngapain, cuma tidur, baca doang, ibadah, dikasih makan Ustaz. Tapi senang di sini Ustaz daripada di luar. Ya, itu nikmat. Saya juga sebenarnya kalau sudah masuk di dalam lebih suka di dalam. Kenapa? Dakwah saya terus. Saya bisa dakwah satu sel ke sel yang lainnya, satu blok ke blok yang lainnya. Saya dakwah tiap hari. Di luar saya nggak bisa ceramah lebih dari 3 kali Pak, karena fisik saya sudah nggak kuat. Tapi di dalam penjara 6 kali saya bisa Pak. Nikmatnya luar biasa. Walaupun makannya cuma nasi cadong Pak. Nasi cadong itu istilahnya, ini yang di penjara pernah tuh ngalamin. Ini nasinya sekepel, lawuhnya itu sayurnya kacang panjangnya 2 biji segini-gini. Tempenya itu sejempol Pak. Kalau sekali 2 suap aja udah habis itu Pak semua. Tapi saya nggak pernah makan Pak, nggak pernah makan nasi cadong. Ya, kenapa? Saya yakin Allah memberikan rezeki. Tiap hari jamaah-jamaah saya tuh banyak tersebar di mana-mana, datang bawa makanan terus Pak. Makanya sel saya itu sel makmur Pak. Ruangannya kecil tapi diisi 26 orang Pak. Ya empit-empitan tuh Pak, tapi makanannya makmur di situ. Tiap pagi, ya Allah, kami minta nasi kebuli besok pagi ya Allah, dikasih nasi kebuli sama Allah, dikirimin nasi kebuli. Saya minta nasi uduk ya Allah, saya suruh berdoa, udah berdoa kalian semaunya, kita minta makanan apa aja. Minta nasi uduk datang Pak. Minta lontong sayur datang Pak. Minta ayam geprek datang. Masya Allah. Itu nikmatnya kita Pak, di penjara itu luar biasa. Tapi ya alhamdulillah ini fitnah yang akhirnya apa? Orang pada takut untuk undang saya ceramah. Itu efeknya Pak. Yang umum-umum ya artinya. Tapi kalau bagi yang biasa jamaah kita udah yakin ya, itu penjara itu bagian dari rihlah kita gitu. Tapi jangan berharap masuk ke penjara. Untung istri saya nggak kabur kawin lagi. Nah, saya bersyukur tiap hari istri saya membesuk saya, jamaah semua, masya Allah, ya sampai kewalahan itu yang besuknya. Dan alhamdulillah kita warnai itu Pak penjara dengan sholat 5 waktu berjamaah di musola, di masjid. Kita jamaah semua Pak. Ya walaupun cuma dibatasin, boleh cuma maghrib sama isya doang, sisanya kita nggak boleh. Akhirnya kita minta lagi zuhur aja sekalian ma'asyar, ya udah cuman subuh doang nggak boleh. Akhirnya dikasih Pak, alhamdulillah. Makanya nikmat masuk penjara itu luar biasa buat kita semua ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ini yang bisa saya sampaikan. Ya mudah-mudahan ini menjadi satu manfaat buat kita semua, dan mudah-mudahan apa yang kita berikan pada Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan yang terbaik buat kehidupan kita. Yang penting mari kita jaga Islam kita, istiqomah mati dalam keadaan Islam, dan mudah-mudahan insya Allah Allah berkenan memberikan pada kita ibadah yang lebih besar lagi. Siapa yang belum umroh minta supaya umroh, yang belum haji minta supaya belum haji. Insya Allah bisa ikut nanti bersama saya dengan travel saya, dengan biro haji saya, untuk bisa sama-sama umroh, sama-sama ke Mekah. Murah Pak, cuman 5 juta,
Cuma 5 juta Pak, saya umroh cuma 5 juta, tapi ketemuan di Mekah. Ketemu di sana aja nanti, di Mekah ya. Ya, alhamdulillah ya. Kadang biasanya saya bagi-bagi hadiah umroh nih Pak. Ya, cuman hari ini belum saya bagi dulu, berarti bukan rezekinya Bapak di sini. Insya Allah biasanya kalau saya ini saya bagi-bagi umroh 1 atau 2 orang ya. Insya Allah, bahkan haji untuk setiap tahunnya 1 orang ya. Bapak yang belum berangkat haji nunggu kuotanya lama, bisa Pak sama saya, insya Allah bisa. Saya punya kuota 10 untuk bisa cepat berangkat haji ya. Hari ini daftar, tahun depan udah bisa berangkat. Nah, ini kemudahan yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Mudah-mudahan kita niatkan. Kalau nggak niat juga, saya pegawai negeri, pegawai rendah, belum bisa berangkat haji, nggak akan berangkat ente. Saya Pak pertama masuk Islam sudah berangkat Pak. Ilmu punya, duit nggak punya. Saya minta sama Allah, ya Allah mudah-mudahan kau berikan aku rezeki untuk berangkat haji. Alhamdulillah Pak, nggak berapa lama, 2 bulan kemudian doa saya terkabul Pak. Apa? Ada orang mau ngasih untuk berangkatkan saya haji. Ya Alhamdulillah. Sampai akhirnya bertahun-tahun saya berangkat saya jadi pembimbing. Jadi pembimbing akhirnya saya buka sendiri Pak, KBIH Haji. Alhamdulillah. Itulah kuasa Allah pada kita. Akhirnya apa? Orang yang terbaik kamu di masa jahiliyah, kata Rasulullah, khairukum fil jahiliyah wa khairukum fil Islam. Maka dia akan menjadi orang terbaik ketika dia masuk Islamnya ya. Mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik. Pada nanti panitia yang mau mengirimkan dana, silakan untuk mengelirkan dananya dan siap untuk membantu kita semuanya. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.